Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hasnadia Azizah dengan NIM 121140029 dari Praktikum ASDRB, ingin menjelaskan tentang perbandingan antara struct dan type def struct beserta implementasinya. Nah, di sini yang pertama kita akan melihat codingan yang menggunakan struct. Nah, yang pertama di sini kita akan masukkan include IOStream yang dimana library standar yang digunakan untuk input dan output di sini. Lalu selanjutnya kita memasukkan include string itu untuk library yang digunakan untuk melakukan manipulasi string. Kemudian kita akan mendefinisikan struktur tanpa type def. Di sini kita menggunakan struct mahasiswa. Lalu kita memasukkan std string nama untuk memasukkan namanya, lalu integer umur, ini untuk memasukkan angka umur yang kita punya. Lalu di sini kita memasukkan std string prodi untuk memasukkan prodi kita apa. Nah, setelah itu kita masuk ke integer main-nya di sini. Nah, kita akan membuat instansi dari struct mahasiswa, yaitu mahasiswa 1 di sini sebagai contohnya. Lalu kita akan mengisi nilai ke dalam anggota struktur. Nah, yang pertama di sini ada mahasiswa 1 titik nama sama dengan kita akan memasukkan nama kita di sini dengan menggunakan tanda kutip. Nah, kemudian selanjutnya kita akan memasukkan mahasiswa 1 titik umur sama dengan 20. Kita di sini akan memasukkan angka dari umur yang kita punya. Lalu selanjutnya ada mahasiswa 1 titik prodi sama dengan teknik informatika. Di sini kita memasukkan prodi kita dengan menggunakan tanda kutip. Nah, setelah itu kita akan menampilkan nilai dari anggota struktur. Di sini kita menggunakan std code untuk mengeluarkan nama di sini menggunakan tanda kutip lagi. Lalu di sini kita menggunakan langsung mahasiswa 1 titik nama karena kita tadi sudah memasukkan di sini. Jadi nanti dia di sini akan keluar nama kita. Setelah itu menggunakan std endline ini untuk mengenter untuk kata selanjutnya. Setelah itu di sini kita menggunakan std code lagi untuk mengeluarkan umur di sini menggunakan tanda kutip lagi. Lalu di sini ada mahasiswa 1 titik umur dan dia akan mengeluarkan angka yang sudah kita masukkan sebelumnya. Lalu di sini saya tambahkan tahun untuk memperjelas ini 20 tahun gitu nanti keluarnya. Setelah itu di sini ada stdn line lagi untuk mengenter untuk kata selanjutnya. Nah, setelah itu kita akan menggunakan std code lagi untuk mengeluarkan prodi di sini. Prodinya apa? Nah, nanti di sini akan keluar teknik informatika langsung karena sebelumnya kita sudah masukkan di sini. Nah, habis itu kita menggunakan stdn line lagi untuk mengenter. Nah, ini sudah selesai, nanti akan keluar seperti ini jika di running. Nah, di sini kan keluar nama Hasna, nama di sini, Hasnanya dari sini, lalu umur dari sini. Ini 20, 20-nya dari sini, tahunnya di sini. Nah, setelah itu ada prodi di sini keluar. Nah, ini teknik informatikanya dari sini. Nah, seperti itu. Ini yang bagian struct-nya. Setelah itu kita akan pindah ke bagian type def struct-nya. Nah, di sini ada include IOStream. Nah, ini untuk library standar yang digunakan untuk input dan output. Setelah itu ada include string. Ini library yang digunakan untuk melakukan manipulasi string. Nah, setelah itu kita mendefinisikan struktur dengan type def. Di sini kita menggunakan type def struct, dengan mana kita akan memasukkan std string nama, lalu integer umur. Setelah itu std string prodi. Nah, di sini kita memasukkan mahasiswanya setelah kurung kerawal seperti ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke in main-nya.
Di sini kita membuat instansi dari struktur mahasiswa. Lalu kita masukkan mahasiswa, lalu mahasiswa 1 di sini. Upsi. Nah, mahasiswa. Udah. Nah, setelah itu kita melanjutkan mengisi nilai ke dalam anggota struktur. Nah, di sini kita masukkan lagi mahasiswa 1, titik nama sama dengan nama kita di sini, lalu menggunakan tanda petik. Setelah itu kita masukkan mahasiswa 1, titik umur, masukkan angkanya di sini. Kemudian selanjutnya ada mahasiswa mahasiswa 1, titik prodi, untuk masukkan prodi kita apa dengan menggunakan tanda petik. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan nilai dari anggota-anggota struktur di sini. Nah, kita akan menggunakan std code untuk mengeluarkan namanya di sini, nama titik titik 2. Di sini ada mahasiswa 1, titik nama, akan mengeluarkan yang kita sudah masukkan sebelumnya. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada std code. Ini kita akan mengeluarkan umur kita yang sudah kita masukkan sebelumnya di sini. Ya, ini mahasiswa 1, titik umur, ini ngambil dari sini. Nah, terus kita tambahkan tahun di sini. Setelah itu kita mengeluarkan std code prodi. Nah, di sini ada mahasiswa 1, titik prodi. Di sini kita udah menuliskan teknik informatika. Nah, nanti setelah kita run, nah dia akan keluar sama seperti yang ekstrak tadi. Cuman di sini kita dapat menyimpulkan bahwa perbedaan utama antara kedua contoh yang saya berikan ini dalam penggunaan typedef struct-nya, di mana kita memberikan alias kepada struktur, sehingga kita bisa mendeklarasikan instansi tanpa perlu menulis kata kunci struct lagi. Ini membuat kode lebih ringkas dan lebih mudah dibaca dalam bahasa pemrograman C++. Seperti itu. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.